Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua yang soleh dan solehah, yang hebat-hebat pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik selalu dan sehat selalu ya. Oke, marilah kita buka pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah ya, terutama sholat sunnah rawatib. Silakan Anda buka ya di buku kalian halaman 27. Nah, sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan ya. Sholat sunnah itu ada banyak. Contohnya mungkin yang sering kita lakukan itu sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat duha, dan sholat rawatib, dan masih banyak lain. Untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu sholat rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib, rawatib sendiri adalah jamak dari kata rotib, yang artinya tetap dan terus menerus. Secara istilah, sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dilaksanakan terus menerus mengiringi sholat fardu, baik sesudahnya atau sebelumnya. Sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat sunnah fardu itu dinamakan dengan qobliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu itu dinamakan dengan sholat sunnah ba'diyah. Rasulullah SAW bersabda ya, yang artinya tidaklah seorang muslim mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat selain salat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Itu salah satu keutamaan ya, utama dari salat rawatib. Nah, selanjutnya salat sunnah rawatib tadi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama namanya ada yang sebelum dan sesudah ya. Yang sebelum itu dinamakan dengan sholat sunnah rawatib qobliyah ya, qobliyah. Kalau sebelum subuh berarti namanya qobliyah subuh, sebelum zuhur qobliyah zuhur dan lain sebagainya. Ya, jika dia dilakukan sesudah sholat fardu itu dinamakan dengan ba'diyah ya. Misalkan sesudah maghrib berarti namanya ba'diyah maghrib. Sesudah isya namanya ba'diyah isya. Ba'diyah ini tidak adanya cuma di dua sholat ya, jadi sholat asar sama sholat subuh itu tidak ada. Jadi sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh itu tidak ada sholat ba'diyah. Kalau sebelumnya ada tapi sesudahnya tidak ada ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah jenis sholat sunnah rawatib. Nah, ini jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama mu'akkad, yang kedua ghairu mu'akkad. Mu'akkad maksudnya apa itu mu'akkad? Mu'akkad ini jadi sholat sunnah rawatib mu'akkad sangat ditekankan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad SAW hampir tidak pernah meninggalkannya. Ini meninggalkannya ya, tidak pernah meninggalkannya, atau Nabi Muhammad selalu melaksanakan. Apa aja itu? Yang pertama 2 rakaat sebelum duhur. Berarti namanya apa ini? Ya, namanya qobliyah duhur karena sebelum duhur ya. Qobliyah subuh ya, maaf. Yang pertama yaitu sebelum subuh, itu namanya qobliyah subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur atau qobliyah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah zuhur namanya qobliyah zuhur. Yang keempat 2 rakaat sesudah maghrib
Yang kelima 2 rakaat sesudah isya ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh tadi juga dinamakan sholat sunnah fajar ya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ghairum akad. Apa itu ghairum akad? Ghairum akad itu tidak terlalu ditekankan. Rasulullah terkadang melaksanakan dan terkadang meninggalkan. Apa aja? Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Dalam artian sebelum zuhur itu bisa dilaksanakan 4 rakaat. 2 rakaatnya namanya muakkad dan 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Yang kedua yaitu 2 rakaat sesudah zuhur. Sesudah zuhur ini kita bisa melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat ya. 2 rakaatnya muakkad dan 2 rakaatnya ghairu muakkad. Yang ketiga 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Apakah ada 2 rakaat sesudah asar? Jawabannya adalah tidak ada. Di sesudah asar sama sesudah subuh itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Lanjutkan. Ya. Selanjutnya hadis tentang sholat sunnah rawatib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin muslim yusolli lillahi kulla yaumin sinta asyrota rakaatan tatawwu'a ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang muslim mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Itulah salah satu keutamaan ya. Sebanyak 12 rakaat ya. Itu yang dimaksud sholat rawatib. Yang kedua, hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib fil baitihi wa rak'ataini ba'dal isya fi baitihi wa rak'ataini qabla sholati subuh. Aku menjaga sesuatu dari Nabi Muhammad SAW berupa sholat sunnah 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini dinamakan sholat sunnah fajar ya. Nah, apakah masih ingat tadi? Ini termasuk sholat rawatib yang apa? Ya, termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkad yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Ada 10 ya, 10 rakaat. Nah, selanjutnya yaitu hadis yang ketiga ya. Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat qabla zuhur sebanyak 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah mengharamkan baginya neraka. Jadi di sini haram baginya neraka itu apa? Salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat. Jadi berarti dari 4 itu tadi ada 8 ya. Berarti yang 2 rakaatnya sebelumnya itu muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Sesudahnya 2 muakkad, sesudahnya yang 2 lagi ghairu muakkad. Nah, selanjutnya keutamaan. Apa keutamaan sholat rawatib? Yang pertama yaitu pahala melaksanakan sholat rawatib adalah dibangunkan rumah di surga. Seperti hadis tadi ya. Yang kedua, sholat sunnah rawatib akan menyempurnakan sholat sunnah fardu, sholat fardu yang belum sempurna. Nah, mungkin ketika dalam melaksanakan sholat fardu kita belum sempurna atau ada yang kurang. Nah, untuk menyempurnakannya kita hendaknya melakukan sholat sunnah rawatib ya, baik sesudah sholat fardu ataupun sesudahnya, karena dia akan menyempurnakan sholat fardu kita yang mungkin kurang sempurna. Yang ketiga, orang yang membiasakan sholat sunnah rawatib akan diselamatkan dari api neraka, seperti mana hadis tadi ya. Yang keempat, orang yang membiasakan sholat sunnah rawatib akan dicintai Allah ya. Kata Rasulullah, rahimallahu mra'a shalla qabla al-'asri arba'ah. Semoga Allah memberi kasih sayang kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah sebelum asar ya. 4 rakaat di sini ya.
Anda kerjakan ya. Soalnya ada di paket halaman 36 dan 37 soal pilihan ganda. Nomor 1 sampai 10 silakan difoto dan dikirimkan tugas lewat GC ya. Itu aja dari Ustadz. Terima kasih, selamat belajar. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan sholat sunnah rawatibnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.